semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tragedi memilukan dalam sejarah transportasi Indonesia, di mana puluhan siswa-siswi kehilangan nyawanya sepulang dari study tour di Bali. Kejadian ini lagi banyak banget diperbincangkan akhir-akhir ini di TikTok. Daripada lama-lama, yuklah kita langsung aja ke ceritanya. Tragedi memilukan ini terjadi pada saat bis yang membawa siswa SMK Yayasan Pembina Generasi Muda Yapemda dengan tujuan kembali ke kota asalnya di Sleman, Yogyakarta setelah melakukan study tour dari Bali. Mereka ini berangkat dari Jogja melalui pelabuhan Gilimanuk dan menyeberang ke Pulau Bali. Nah, setelah itu mereka kembali dengan rute yang sama. Rombongan terdiri dari kurang lebih 150 orang yang dibagi menjadi 3 grup. Mereka ini naik transportasi bis AO Transport. AO Transport sendiri sudah dilengkapi dengan AC, DVD player, dan juga toilet. Tapi sayangnya bis ini tidak dilengkapi dengan alat-alat keamanan seperti pemecah kaca. Layaknya study tour pada umumnya, mereka ini berangkat dengan urutan bis 1, bis 2, dan bis 3. Salah satu siswi yang mengikuti dalam kegiatan ini bernama Endang mengatakan kalau bis 3 ini sering mengalami apes, tersangkut kabel listrik, dan bahkan pada saat bis setelah menyeberang Selat Bali, bis ini mengalami pecah kaca untuk yang kedua kalinya. Sementara bis 1 dan bis 2 ini tidak mengalami apa-apa dan tidak mendapatkan kendala satupun. Karena hal itu, maka posisi bis pun dirubah menjadi bis 1, bis 3, dan bis 2 untuk mengantisipasi bis 3 ini ketinggalan pada saat terjadi kendala. Pada Rabu malam, kejadian naas ini pun terjadi, berawal dari bis yang melewati tanjakan di Jalan Raya Surabaya, Banyuwangi, Banyubelunggur, Situbondo, Jawa Timur di dekat PLTU Python. Makanya tragedi ini dikenal dengan tragedi Python. Di malam itu sopir bergerak agak cepat, bahkan mereka ini sempat menyalip sebuah mobil yang mengangkut es krim karena berjalan lambat. Karena hal itu, bis 1 dan bis 3 ini sudah berjarak cukup jauh dari bis 2 yang ketinggalan di belakang. Setelah berhasil menyalip, mereka ini melanjutkan perjalanan. Pada saat kejadian, sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur dan melewati batas jalan. Sementara di sisi yang berlawanan ada rombongan bis yang membawa siswa Yapemda juga sedang melewati kendaraan yang berada di depan mereka. Bis 1 dan bis 3 berhasil menyalip dan kembali ke jalur, sedangkan bis 2 tidak berhasil menyalip dan mengalami hal yang naas. Bis 2 langsung ditabrak truk kontainer tadi. Nah, tidak berhenti di sana, ada sebuah truk jenis kol diesel dari arah belakang yang juga menghantam belakang bis yang bernasib naas tersebut. Seketika bis yang bernasib naas itu terjepit di antara dua truk itu. Tak berselang lama usai kejadian, tiba-tiba api berkobar di bagian depan bis. Bis yang disupiri oleh pria yang bernama Budi ini ternyata hanyalah sopir pengganti. Sedangkan sopir yang sebenarnya ini adalah Armando yang pada saat itu sedang beristirahat. Armando sendiri dipercaya sebagai sopir yang sudah kompeten dalam pekerjaannya, sedangkan Budi ini masih terhitung pemula. Kobaran api ini dipicu diduga dari tangki truk yang mengalami kebocoran sehingga menghasilkan api dan kemudian menyebar. Pada saat itu siswa yang berada di dalam bis ini masih dalam keadaan selamat dan mereka ini panik sambil berlarian ke arah belakang bis yang belum dilahap api. Sementara api sudah mulai membesar dan mulai membakar bagian depan bis kemudian merambat ke belakang. Para siswa dan guru pendamping berangsur-angsur menghindari api yang berada di depan mereka. Mereka mencoba untuk keluar dari satu-satunya akses yang tersisa, yakni pintu belakang. Namun pintu ini tidak bisa dibuka lantaran ringsek akibat tertabrak truk dari belakang. Siswa dan siswi yang meminta tolong ini tadi, kondisi mereka semakin terdesak dengan api yang semakin mendekat ke arah mereka, membakar kursi satu persatu dan membakar tas yang mereka gunakan. Bis juga semakin cepat terbakar lantaran barang-barang yang mudah terbakar di dalam bis
bis itu, seperti ada karpet, busa pengisi kursi, dan barang bawaan yang mudah terbakar sehingga membuat api semakin membesar. Para siswa dan guru semakin panik dan terus meminta tolong sambil memukul kaca bis dari dalam. Sayangnya pada saat itu kondisi di dekat area kecelakaan ini sangat sepi dan rumah warga itu sangat jauh, dimana jarak paling dekat itu adalah sekitar 500 meter dari tempat kejadian. Selain itu tidak adanya alat pemecah kaca di dalam bis. Nah, dari beberapa artikel yang aku lihat juga kayaknya tuh tidak ada alat pemadam kebakaran. Karena hal itu pun para siswa dan guru terjebak di dalam bis karena kondisi kaca bis yang cukup tebal. Mereka pun terpanggang hidup-hidup di dalam bis. Jeritan mereka melengking, perlahan redup dan kemudian terdiam satu persatu. Seluruh badan bis akhirnya terbakar bersama penumpangnya. Jumlah korban yang meninggal pada kejadian ini ada 54 orang, terdiri dari 51 siswi, 2 orang guru, dan juga 1 pemandu wisata. Evakuasi para korban berlangsung sangat dramatis. Jasad para korban berkumpul di bagian belakang bis dan sebagian lagi tertumpuk di dekat pintu belakang. Dari sini kita bisa lihat gimana usaha mereka untuk keluar dari bis dengan satu-satunya jalur yang masih ada. Api yang besar telah menghanguskan tubuh mereka sehingga tidak dapat lagi dikenali. Beberapa dari korban tubuhnya tidak lagi utuh karena telah berubah menjadi abu. Banyaknya jumlah korban membuat RS Situbondo yang saat itu digunakan untuk tempat visum korban tidak mampu menampung jumlah korban yang ada. Membuat jenazah harus diawetkan terlebih dahulu agar tidak membusuk sebelum teridentifikasi. Petugas rumah sakit terpaksa meletakkan jasad siswa-siswi tersebut dengan sekat yang dibatasi dengan balok-balok es. Jenazah juga terpaksa diletakkan di lorong rumah sakit karena terbatasnya ruang jenazah yang ada. Setelah 40 jenazah berhasil teridentifikasi, iring-iringan ambulan dan juga mobil jenazah ini mulai menuju ke Yogyakarta dengan membawa 54 jasad para korban. Sekitar pukul 4:50 jenazah sampai di Yogyakarta, tepatnya ke Sekolah Menengah Kejuruan Yapemda 1 Berbah Sleman, Yogyakarta. Setiap mobil jenazah ditempeli dengan nomor dan juga foto berukuran 10R milik para korban, termasuk 14 korban yang belum teridentifikasi. Sekda Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada saat itu bernama Bambang S. Priyohadi mengawal iring-iringan jenazah semenjak dari Situbondo, kemudian menyerahkan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sudah menunggu semenjak dini hari. Hadir juga Menteri Kesejahteraan Sosial Bahtiar Hamzah. Pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 membacakan surat duka cita dari Presiden Megawati. Setelah melakukan penyerahan jenazah secara simbolik, warga kemudian melakukan sholat jenazah. Usai itu, para keluarga korban pun mulai berhamburan menuju ambulans dan juga mobil jenazah. Ini adalah salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah transportasi di Indonesia, dan semenjak itu tingkat keamanan di bis pun mulai ditingkatkan, dilengkapi dengan alat pemadam dan juga pemecah kaca. Sopir truk Kozim beserta karnetnya Imam Syafi'i ini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 359 hukum pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Setelah kabur, Kozim dan Imam Syafi'i, sopir dan juga karnet ini menyerahkan diri kepada polisi. Pada 9 Oktober, Imam muncul di kepolisian wilayah Situbondo, Jawa Timur untuk menyerahkan diri. Dia mengaku bahwa dialah yang mengemudikan truk pada saat terjadi kecelakaan, sedangkan sopir Kozim sedang beristirahat. Karena kelelahan, pergantian sopir dan karnet ini terjadi dari Probolinggo. Tersangka mengaku bahwa dia ini sering mengemudikan truk di lingkungan perusahaan dan baru kali ini aja di jalan raya. Keterangan ini diambil dari Kozim yang juga menyerahkan diri ke markas kepolisian Jawa Timur setelah melarikan diri ke Surabaya. Kozim mengaku dia tidak tahu menahu mengenai kecelakaan tersebut karena dia sedang terlelap tidur. Menurut Kozim, setelah terbangun dia ini sempat melihat ada bus yang terbakar, kemudian dia keluar dari pintu truk sebelah kanan dan kabur untuk menghindari amukan massa. Sebelum berpisah, Imam dan Kozim ini sempat berjalan ke wilayah Besuki atau sekitar 15 km dari tempat kejadian. Sedangkan sopir bis yang bernama Budi, sopir pengganti tadi, sempat menyelamatkan diri pada saat api belum menyebar dengan
memecahkan kaca pintu depan, tapi dia ini mengalami luka yang parah dan kritis sampai akhirnya dia meninggal. Nah, satu-satunya yang selamat dari bis 2 ini hanya Armando, seorang sopir yang tadinya tertidur dan kemudian dia melompat dari pintu depan sebelum api menyebar. Kemudian Armando, sopir bis yang tertidur tadi, juga ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap kurang berusaha untuk menyelamatkan para korban. Sementara bis 1 dan bis 3 dikabarkan tidak mengetahui kejadian ini. Nah, ada juga rumor yang beredar pada malam kejadian ini beberapa keluarga itu datang seolah-olah anaknya itu balik dari study tour tapi nggak membawa tas dan berbau amis. Tapi ketika pagi-pagi itu mereka mendapatkan kabar ini. Tapi ini kan baru rumor, belum ada konfirmasi dari keluarga-keluarga korban. Pada saat ini jalanan di sekitar PLTU Paiton ini masih dianggap sebagai jalan yang rawan dan sedikit angker. Nah, bahkan beberapa orang mempercayai ketika lewat di sini ini harus klakson dulu. Oke guys, sekian itu aja pembahasan kita hari ini mengenai tragedi memilukan Paiton ini yang telah membuat banyak perubahan dalam transportasi darat khususnya bis dengan menambahkan alat-alat yang bisa menyelamatkan ketika terjadi kecelakaan. Dan semoga semua keluarga yang ditinggalkan ini diberi kesabaran atas kehilangan yang mereka alami. Sampai hari ini beberapa keluarga dalam beberapa wawancara aku juga ngeliat kalau mereka ini masih tidak percaya anak dan keluarga mereka ini pergi untuk selamanya sepulang dari study tour di Bali. Dimana pada saat mau study tour ini mereka super happy dan sangat tertarik buat pergi, tapi malah bernasib naas. Oke guys, sekian video kita hari ini. Aku harap kalian enjoy sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, serta follow aku di sosial media yang lainnya juga. Oke guys, see you to another video.